Michelle yang kemarin-kemarin ngukur minyak tanah dan saat ini ya this is Michelle, beta ada di panggung ini dan selama ini beta pengen punya me time, beta pengen hang out kayak teman-teman remaja lain, tapi beta habiskan untuk belajar di toko sambil ngukur minyak tanah. Eits guys, sebelum lanjutin videonya, aku mau nunjukin kalian sesuatu nih. Ini dia, ini adalah fragrance brightening body lotion dari Scarlett Brightening. Ini punyaku yang varian Jolly, dia super wangi banget dan bawa di dalam tas tuh kayak aman banget karena dia ada lock unlocknya, jadi nggak bakal tumpah di dalam tas. Ini pas kalian pakai itu dia bakal langsung wangi, harum banget dan dia juga langsung otomatis mencerahkan guys. Nah sebelum pemakaian body lotion ini aku juga udah pakai body scrub dan shower gel dari Scarlett Body Care. Nah semua varian body care dari Scarlett Brightening ini merupakan andalan aku banget karena dia selain mencerahkan, membuat wangi banget, tapi dia juga menutrisi kulit guys karena ada kandungan glutathione dan vitamin E. Itu tentunya bagus banget untuk kulit kamu. Nah semua varian produk dari Scarlett Brightening ini juga udah aman banget untuk dipakai karena udah tercatat di BPOM, udah teruji secara klinis dan juga semua produknya tidak diuji cobakan pada hewan, jadi aman banget. Dan yang paling penting juga adalah harganya yang super sangat terjangkau untuk kalian semua. Jadi tunggu apa lagi, semua rangkaian body care dari Scarlett Brightening patut kalian coba. Oke. Hai guys, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2022 dan di awal tahun ini Bastori kembali hadir bersama-sama Yerni dan tentunya tamu yang sangat spesial yang sudah ada di samping diriku ini. Siapakah dia? Michelle Cecilia Papilaya. Selamat tahun baru Michelle. Selamat tahun baru. Oke. Jadi Michelle merupakan tamu Bastori Inspirasi kali ini karena Michelle tuh kayak relate banget sama pahlawan perempuan dari Maluku, Martha Christina Tiahahu. 2 Januari kemarin kita rayakan Hari Martha Christina. Dia seorang mahasiswa, masih mahasiswa ya, mahasiswa, tapi sudah punya segudang prestasi, punya banyak kegiatan dan terlibat di kegiatan-kegiatan sosial yang empowering orang lain gitu loh, empowering girls. Nah, jadi Michelle merupakan sosok yang paling tepat untuk diundang sebagai tamu Bastori Inspirasi kali ini. Oke Michelle, mungkin Michelle bisa perkenalan dulu sama teman-teman yang sementara nonton keseharian Michelle kayak gimana gitu sekarang. Lagi sibuk-sibuk apa nih? Pertama-tama thank you Kak Yerni dan tim. Sama-sama Michelle. Bisa jadi salah satu narasumber di Bastori Inspirasi. Maksudnya apa ya? Kebanggaan juga. Banyak anak muda Maluku yang lebih hebat tapi beta dipercayakan jadi salah satu atau perwakilan anak Michelle muda Maluku. Michelle juga hebat. Bisa apa ya? Menjadi sosok Martha Christina muda tadi. Beta Michelle, teman-teman, Michelle Cecilia Papilaya, biasa disapa Michelle. Saat ini mahasiswi aktif di Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saat ini semester 5. Doain semoga lancar sampai semester 5. Lancar, amin. Terus aktif juga di beberapa organisasi kayak Forum Genre. Sekarang event officer di Jujaro Community. Wow, luar biasa loh. Dan masih banyak lagi yang tidak tersebut. Masih banyak guys. Oke. Jadi tadi sempat mention di awal ya Michelle kalau 2 Januari kemarin tuh Hari Martha Christina ya. Nah, kalau ngomongin soal Martha Christina, perempuan Maluku, apa sih yang terbesit di pikiran Anda selaku aktivis perempuan muda di Ambon? Beta sih aktivis juga sih, tapi setelah sejauh ini dari masih sekolah di Forum Genre juga aktif lah ya maksudnya. Sering ngeliat isu-isu perempuan, sampai sekarang beta ngeliat perempuan muda Maluku tuh apa ya, gambaran sosok yang benar-benar kuat, benar-benar apa ya, benar-benar sing bisa digoyang deh, maksudnya tough gitu ya. Ya sama seperti sosok Martha Christina. Kalau Martha Christina itu waktu itu berperang melawan penjajah, saat ini perempuan muda Maluku itu berperang melawan
zaman, bukan berperang melawan zaman, maksudnya berperang untuk perkembangan zaman dan juga berperang untuk katong punya keberlanjutan masa depan yang pastinya lebih berkualitas. Tugasnya Martha Christina sudah selesai, dan perempuan muda Maluku yang saat ini katong lihat sudah banyak sosok-sosok baru yang mulai bangkit. Nah, itu tuh sudah makin membuka katong punya mata sebagai perempuan, anak-anak remaja perempuan Maluku, bahwa semangatnya Martha Christina bukan selesai waktu Martha Christina wafat, tapi terus dia menjalar sampai ke sosok-sosok yang baru, salah satunya kayak Ernie ya, YouTuber dari Maluku. Ini terus berperang dan terus berjuang terus nih teman-teman. Oke, jadi kalau Martha Christina tuh masih pakai tombak ya, kalau sekarang sudah tidak pakai tombak, tapi lebih ke karyanya, ya lebih ke. Bicara soal mimpi tanpa batas, kalau keseharian Michelle dulu tuh hanya sebatas ini ya, penjaga toko. Mama yang punya kios, punya toko, Michelle menjaga. Tapi ternyata mimpi seorang Michelle tuh tidak sebatas hanya di situ. Dan dia membuktikannya sekarang sih, seorang Michelle yang sekarang kayak gimana. Nah, mungkin Michelle bisa share buat teman-teman yang nonton tentang itu, gimana pentingnya punya mimpi tanpa batas. Dari Michelle yang dulu-dulu sekali sampai kok bisa jadi Michelle kayak sekarang. Kita agak bingung mau mulai dari mana. Jadi gini teman-teman, beta tuh bukan cuma jaga toko sih. Beta punya papa sudah meninggal dari masih SD, dan beta ngelihat mami itu benar-benar sosok role model buat beta. Mami sebagai ibu janda mesti berdiri tegar, mesti berjuang untuk beta, dan beta punya adik, punya proses pendidikan untuk kebutuhan sehari-hari lewat jaga toko itu. Dan mami yang maksudnya sudah umur, sudah seharusnya untuk beristirahat, tetap berjuang. That's why beta sebagai yang maksudnya masih muda gitu loh, beta yang punya apa-apa, dan ya beta harus berjuang lebih keras lagi. Ya tugasnya beta saat itu tuh belajar. Tapi ada banyak hal yang bikin beta merasa bahwa oke, beta mimpi cuma sebatas jaga toko. Saat itu beta sempat berpikir gini, beta yang bisa nyanyi, yang bisa yang kemampuan atletis atau apa. Dan beta berpikir bahwa kalau beta yang punya bakat itu artinya beta yang terlahir spesial, dan beta yang ada punya kesempatan sekalipun untuk dianggap sukses. Beta yang tahu sukses ukuran apa, tapi beta underestimate beta diri saat itu. Dulunya ya? Ya, dulunya saat itu. Terus makin kesini, beberapa kesempatan beta ambil, dan puji Tuhan salah satunya PKRG ya, Pekan Kreativitas Remaja ya. Nah itu tuh dari lomba kecil-kecil itu tuh menang, dan wajah seorang ibu tuh kayak berbinar-binar ngelihat anaknya, senang. Mami dari situ mami bilang, Michelle, jadi anak perempuan tuh bukan cuma yang istilahnya dapur, kasur, sumur ya, bukan cuma itu. Apalagi beta di toko. Jadi jangan sampai orang underestimate bahwa anaknya ibu janda pasti sampai di situ saja. No, mami bilang kalau mami cuma di balik meja, cuma jaga toko, saya mesti berjuang lebih keras, dan saya mesti jadi orang lebih sukses lagi. Wow. Dan luar biasa. Mami tuh benar-benar pegang peranan penting di beta punya proses hidup. Dan dari saat itu, karena sering ngobrol dengan mami, sementara jaga pondok nih, teman-teman beta sempat ngobrol dengan mami, dan mami bilang, mami tuh dulu pengen jadi pengacara. Dan satu dan lain hal yang kesampaian. Lalu beta mulai berpikir gini, kalau mami punya mimpi pengen jadi pengacara, it means beta harus punya mimpi lebih tinggi lagi. Dan karena beta overthinking, beta sering-sering buka juga. Kalau misalkan kata memikirkan sesuatu langsung ditulis. Dan kalau sing salah berapa tahun ya, beta 15 tahun ya waktu itu, beta tulis apa yang pengen beta capai dalam 3 tahun ini. Beta pengen jadi apa, sing besar-besar. Beta waktu itu ngelihat yang beta cerita di salah satu video juga, beta pengen jadi Putri Indonesia. Karena nonton karena nonton audisi pemilihannya, karena beta percaya kalau perempuan itu bisa, kenapa beta yang bisa. Benar. Jadi benar-benar termotivasi. Yang katanya kepercayaan yang batasin beta karena saya punya bakat, saya punya keterampilan ahli atau apa, itu yang ada. Beta punya mimpi tuh bisa lebih dari apapun yang beta taruh batas tuh. Kayak yang tadinya beta mikir cuma bisa jaga toko, nyatanya benar-benar Michelle bisa ada di sekarang ini. Lihat aja prestasi-prestasinya guys. Ini yang dulu ukur minyak tanah loh, sekarang Michelle tuh yang kayak lebih dari itu. Ya langsung orang kayak, Michelle sih bisa kayak gini, itu bagaimana? Itu kayak, betul juga sih nyangka itu dulu tuh dari proses pergumulan, dan
Saya berani ambil resiko sih. Berani ambil resiko, iya benar sih. Kalau tidak berani ambil resiko, mana mungkin bisa sampai di saat ini, gitu ya. Nah, terus dari proses perjalanan panjang nih, mulai Michelle bisa cerita mulai dari titik di mana mulai Michelle mulai, oh ternyata beta bukan cuma sebatas penjaga toko. Itu titik mulai dari mana? Waktu pemilihan duta genre kayaknya. Waktu itu pemilihan, ada salah satu video yang beta ngomong sempat mau nangis sih, karena waktu itu tuh waktu sesi Q&A, ya itu beta masih SMA kelas 2, sesi Q&A beta nangis di atas panggung. Sebelum nangis itu tuh bukan nangis karena dapat juaranya, tapi beta nangis ngelihat ya mami dengan beta punya kakak laki-laki yang dulu di bawah, beta punya saudara. Maksudnya gini, Michelle yang kemarin-kemarin ngukur minyak tanah, dan saat ini ya, this is Michelle, beta ada di panggung ini, dan selama ini beta pengen punya me time, beta pengen hang out kayak teman-teman remaja lain, tapi beta habiskan untuk belajar di toko sambil ngukur minyak tanah. Ternyata sekarang Michelle ada di panggung ini dan orang kayak ngelihat, wow, you are role model sekarang. Dan itu momen life changingnya tuh waktu beta ketolak beasiswa pas kelas 3. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Beberapa pencapaian tidak bikin kita langsung puas gitu, tapi mau lagi gitu ya. Kita pengen kuliah, kayak kuliah di kampus-kampus ternama, pengen kuliah di luar kota, tapi Tuhan yang berkehendak. Dan waktu itu kita kayak bener-bener pengen bunuh diri juga sih. Serius? Ya. Sampai mau bunuh diri gara-gara ditolak beasiswa. Iya bener Kak, tidak diterima. Maksudnya proses beta untuk mau ke sana tuh beta kayak ngaturnya, beta seng mau 1 detik pun beta beristirahat. Dan waktu itu kelas 3 sambil praktek, sambil ketua OSIS, sambil jadi duta, itu beta seng ketolak beasiswa dan beta langsung kayak sudah selesai. Beta sudah ada harapan lah. Tapi ada satu momen di mana katong duduk ngumpul dan kasih feedback, terus ada yang kayak first impressionnya dia bilang, Kak Michelle, beta pengen jadi kayak Kak Michelle waktu pertama kali lihat Kak Michelle. Beta langsung wow. Kayak maksudnya bukan tentang betanya, tapi ternyata ketika katong menganggap katong punya hidup tuh yang berharga, orang lain melihat bahwa ada value dalam katong punya diri. Iya benar. Jadi beta kayak merasa oke, stop. Apalagi kan tahun kemarin tuh banyak case bunuh-bunuh diri kan Kak. Ya kayak benar. Maksudnya teman-teman siapapun yang nonton ini, ketika katong ada di level paling bawah, titik terendah pun jangan pernah menyerah. Kayak selalu ada kesempatan, dan kesempatan itu tuh jangan ambil kegagalannya, pasti ada pelajaran di situ. Benar. Jadi jangan putus harapan lalu bertindak ceroboh bunuh diri. Padahal lihatlah Michelle, dia tapi memang benar mau bunuh diri. Itu sempat kepikiran begitu Kakak? Yakin? Serius? Semua orang tuh pasti pernah ada di titik itu. Betul pernah dengar sih. Semua orang pasti pernah pengen bunuh diri. Tapi dia tuh masih ada beberapa pilihan. Masih banyak pilihannya. Tapi puji Tuhan ya waktu itu beta tuh masih ketemu dengan adik-adik itu dan dong ngomong, Kak Michelle, beta pengen jadi kayak Kak Michelle. Iya itu. Sih, memang benar-benar. Jadi kita langsung, beta harus mempertahankan hidup ini dan melanjutkan dan terus berjuang. Jadi bukan cuma soal tentang Michelle, tapi soal dampak dari Michelle ke orang lain. Aduh luar biasa sekali loh Anda. Sekarang Michelle umur berapa? 19 tahun. 19 tahun, tapi lihat betapa besar dampak dari Michelle. Maksudnya mungkin Michelle yang sadar gitu ya, tapi orang lain sampai kalau udah ada yang bilang kayak gitu, berarti selamat, Anda sudah sangat menginspirasi orang lain ya, mungkin sudah menginspirasi banyak orang. Terus kedepannya Michelle targetnya pengen bikin apa nih di tahun 2022? Ya, resolusi lah. Resolusi tahun 2022, tahun ini 20 tahun ya, kepala 2. Iya benar. Oh ya, selamat memasuki kepala 2 tahun ini. Welcome to quarter life crisis. Pengennya bisa lebih bertanggung jawab, manajemen waktu dengan baik. Overthinkingnya dikurangi. Terus apa ya? Semakin banyak hal yang disyukuri. Terus jangan terus-terusan berlari, tapi berjalan saja. Let it flow. Tuhan pasti buka jalan kalau berjodoh. Oke, jadi sekarang Michelle, yang berat-berat kita tahan dulu ya. Sekarang kita mau game time. It's game time. Jadi ini ada question, jadi udah berbeda karena 2022. Jadi Bastory Inspirasi gamenya sekarang beda. And you are the first player. Oke, jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti Michelle ambil
Beta juga ambil, Michelle tanya ke Beta, Beta tanya ke Michelle. Oke ya, jadi dua arah gitu ya. Silakan Ibu, Anda yang yes, you the first. Buka? Ya, dan langsung tanya. Oh, 3 fakta unik tentang kamu. Tiga fakta unik tentang saya. Saya orangnya ceria, terus apa lagi ya? Terus suka sibuk, perfeksionis, tapi sekarang mau dikurangi. Kalau Michelle apa 3 fakta unik? 3 fakta unik, perfeksionis. Leo banget. Leo banget. Leo tuh perfeksionis ya. Ya. Oke. Dan apa ya? Apa? Unik sih, ngaret. Oh iya, sama juga sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Enakan mana Michelle, mutusin atau diputusin? Kok bisa sama ya? Silakan Ibu jawab, mutusin apa diputusin? Kena mental sih. Diputusin. Diputusin. Why? Kalau Lebih enak ya kalau diputusin ya? Bukan. Tapi kalau mutusin sih karena beta perfeksionis, beta selalu ngelihat kekurangannya. Tapi kalau yang diputusin berarti dia tahu bahwa katong tidak sejalan dan benar-benar dia bukan dari Tuhan. Jadi lebih baik diputusin. Lebih baik diputusin. Silakan, next question. Wow. Kalau kamu jadi gubernur Maluku sekarang ini nih, apa satu program unggulan kamu? Oke, kalau diriku jadi gubernur Maluku mungkin lebih meningkatkan kreativitas anak-anak muda. Jadi lebih kembangkan kegiatan-kegiatan terkait dengan gimana mereka bisa berkarya untuk dapat cuan supaya anak-anak muda tidak banyak yang menggantungkan diri untuk melamar kerja dan lapangan pekerjaan. Oke ya. Kalau Ibu jadi gubernur bagaimana? Coba. Kalau saya jadi gubernur, saya akan bikin ruang aman. Bukan cuma ruang aman sih Kak, tapi benar-benar pengen punya jalur aman untuk perempuan. Oke. Kayak jalan yang benar-benar safe, ruang yang benar-benar safe. Iya, benar. Jadi tidak ada lagi pelecehan verbal ataupun non betul, verbal. betul. Jadi memang benar-benar pro perempuan. Next question. Michelle, ini untuk Michelle ya. Seberapa beruntung kamu sama apa yang kamu milikin saat ini? Skornya dari 1 sampai 10. Seberapa beruntung? Seberapa beruntung? Dari 1 sampai 10? 10. 10, berarti paling beruntung. Oke. Sip, next. Ini kayaknya lanjut dong, lanjut. Mari kita. Oke, satu lagi nih. Seseorang itu baik kalau dia itu suka menolong orang lain. Benar. Benar. Seseorang itu baik. Kalau menurut saya seseorang itu baik kalau dia jujur. Ya benar, jujur. Oke. Michelle, kamu paling kesel kalau lihat orang yang? Paling kesel kalau lihat orang yang? Yang apa? Paling kesel kalau lihat orang yang? Berpakaian tidak rapi. Maksudnya tidak rapi itu kayak? Bukan tidak sesuai occasion, bukan. Tapi karena perfeksionis dan overthinking. Oh iya betul, dia Leo ya, jadi pasti akan risih dengan orang yang berpakaian tidak. Bajunya hijau, celananya oranye, merah gitu, warna-warna gitu ya. Oke, lanjut. Kayak ini. Oke, betul duluan ya. Michelle. Jadi first player ini tuh. Sahabat kamu paling dekat? Sahabat paling dekat boleh mention lebih dari satu? Iya boleh. Mega dan Rati. Mega dan Rati. Hai Mega Cinta dan Rati. Sahabat dari kecil. Oke. Kalau kalian nih? Sahabat terdekat saya adalah orang di balik layar kamera ini. Your husband. Also your teammate. Oke. Satu orang yang mau diajak terdampar, who and why? Oh, my husband. Of course. Your best friend tadi. Iya. Oke, lanjut ya. Kalau Michelle siapa? Kalau satu orang yang mau diajak terdampar dan kenapa dia? Mami. Karena Mami asik diajak ngobrol dan beta sih bisa masak, jadi Mami juru masak. Oke. Ini kayaknya di habis ini enak. Wow. Beta jadi first player. Oh, cita-cita kamu waktu kecil YouTuber ya? Oh. Dulu waktu kecil sih ada YouTuber kan ya. Jadi cita-cita waktu kecil tuh mau jadi dokter. Oh ya. Ya. Cuma sayang ya salah jalur. Kalau Michelle apa cita-cita dari kecil? Sampai sekarang pengen jadi motivator. Iya ya. Dari kecil udah mau jadi motivator, luar biasa sekali Anda Michelle.
Michelle terakhir bohong tentang apa? Sudah OTW padahal belum. Kayaknya tadi deh. Sudah dekat nih Kak, padahal masih di rumah. Oke, lanjut. Sampai habis. Yang nonton wajib subscribe. Panjang nih bos. Panjang, lanjut. Kalau corona selesai, negara mana yang paling pengen didatangin? Kapadokia. Wow. Layangan putus. Korban-korban layangan putus. No. Paris. Kalau Michelle apa? Belanda. Oh, jadi tetangga ya? Oke, siap. Michelle, jika bisa dilahirkan kembali, Michelle ingin menjadi siapa? Lebih like Michelle. Kita pengen jadi Michelle terus. Oke. Michelle yang periang dan terus bersemangat. Yes, jadi relate ya. Tadi dia grateful dengan dia punya kehidupan. Ih, seru ya guys. Enak nih kalau kayak gini. Lanjut Michelle. Ini bagus. Apa pertanyaannya? Hal terkonyol apa yang pernah kamu lakuin? Hal terkonyol yang Beta pernah bikin tuh. Beta pernah waktu SD tuh pernah ke sekolah saya pakai celana dalam. Tapi sih ada yang tahu. Oh my goodness. Kalau Michelle apa? Beta pernah turun naik lift cuma buat ngaca, tapi sih ada yang lihat. Iya, cengar orang lain dalam lift gitu. Ada sih ada Kak. Oke. Michelle, when you die, hal pertama apa yang ditanya ke Tuhan? Kenapa Beta jadi perempuan? Oh gitu. Iya, awalnya tuh Beta gak bersyukur sih jadi perempuan. Katong punya hak paten, maksudnya hal yang paten kayak sih bisa diperdebatkan lagi, wajib melahirkan, menyusui, dan kayak tanggung jawab, megang tanggung jawab yang double. Tapi sampai sini Beta grateful jadi perempuan, and I'm proud. Tapi harus tanya ke Tuhan nanti ya. Kalau mau tanya Tuhan apa? Kalau Beta mau tanya Tuhan apa ya? Tuhan kenapa Beta mati? Oke, next question. Kita dulu nih, Michelle. Menurut Michelle ya, cowok terlihat cool ketika cowok terlihat cool ketika dia berbicara dengan bijak dan cerdas. Wow, itu dia cool banget gitu ya. Oh wow. Kayak nih, ada suaminya di balik kamera. Ayo. Oke, kalau Beta? Kalau Beta cowok cool ketika jago main musik. Oh like iya. Him. Kira apa kalau senyum sambil megang kamera? Oke. TikTok atau Instagram? Instagram. Ya, Mitsu Instagram. Itu suka sesuatu yang tertata. Iya, benar sih kalau TikTok tuh kayak rada gimana ya? FYP-nya algoritmanya cepat sekali dan berubah-berubah. Oke. Netral sekali kalau TikTok. Ini mau dikasih habis ya? Wow. Luar biasa ya. Michelle tuh paling kesel kalau diapain? Paling kesel kalau disuruh tunggu. Padahal itu biasanya nunggu. Kalau kayaknya nih paling kesel. Jangan diperpanjang Kak. Kesel kalau dibohongin. Oh, kalau dibohongin ya. Luar biasa. Oke. Mau punya pasangan kaya atau biasa aja? Kaya. Wah. Kalau Michelle yang biasa saja. Yang penting dia bijaksana. Tapi kalau kaya kan bisa bijaksana juga. Kan kalau bijaksana bisa nyari duitnya gampang. Tapi kalau yang sudah ada duitnya. Tapi kalau yang sudah ada duitnya gimana? Penting banget. Wow. Oke, ini the last ya. The last. Wow, ini keren banget sih. Oke. You first. Kalau ada satu golden ticket ngabulin kalau ada satu golden ticket ngabulin permintaan, what you want? I want what I want. Mau terus bahagia. Every single day with my family. Kalau Anda? Kalau Michelle, satu golden ticket pengen mami umur panjang dan terus bahagia. Iya. Terus kita jadi berkat. Satu kan? Satu tapi ada yang bela-bela. Oke, Michelle, this is the last. The last. Gambarkan diri kamu 10 tahun ke depan. Wow, ini pertanyaannya bagus banget dan tepat sekali. 10 tahun ke depan,
Michelle adalah orang yang bertanggung jawab, bijak, benar-benar kasih positive vibes untuk orang-orang di sekitar, dan makin takut Tuhan, terus jadi berkat. 10 tahun ke depan tuh, which is itu udah 29 tahun Anda ya? Nah, terus selain itu apa lagi? Udah married gitu kayak apa? Udah jadi apa gitu? Motivator dari Ambon gitu? Amin. Masih takut. Masih takut bilang. Menikah? No. Iya sih, tapi kalau boleh ya 10 tahun ke depan jangan punya anak dulu kayaknya. Oh, masih mau pending, mau berkarya terus. Tapi punya pasangan yang bisa suportif dan ngerti katong bisa jalannya kemana, terus bisa sevisi. Benar sih, itu penting. Ya. Karena support system kalau mau berkarya meraih mimpi itu harus yang paling utama. Benar. Luar biasa sekali Michelle. Ini kayaknya masih ada satu deh. Michelle deh. Kayak ini tadi 10 tahunnya mau ngapain? Kalau 10 tahun ke depan, Iya, gambarannya. gambarannya sudah punya anak, Amin. sudah punya rumah sendiri yang besar, Amin. dari orang yang sukses. Jadi ibu kos boleh? Ya, YouTube-nya udah paling terkenal deh dari Indonesia Timur. Jangan lupa subscribe. Astagfirullah, Hal itu yang doa paling ya, doa. bikin, amin. Hal yang paling bikin stres. Michelle apa? Kita paling stres. Kalau orang overthinking tuh pasti banyak stresnya. Hal yang paling bikin stres kalau sing ada buku di kamar. Oh, jadi memang baca buku tuh penting sekali ya? Harus dialihkan fokusnya. Kalau sing dia bakalan Kayak explore stres gitu terus. ya? Wah, segitu. Kita lebih stres ketika sing ada buku. Daripada HP. Lupa HP apa lupa buku? Lupa HP lebih baik. Iya ya? Karena kalau buku tulis atau buku apapun itu masih bisa bikin beta ada aliran beta berpikirnya. Beta bisa nulis atau beta ngerti beta mesti mind mappingnya kayak gimana. Tapi kalau beta tinggal dengan handphone dan sing bawa buku, itu rasanya kayak beta tinggal explore tapi sing tahu mau kemana. Apalagi kan sekarang tuh makin mudah akses informasinya. Jadi karena makin mudah, jadi makin sulit untuk fokus. Bener. Jadi memang buku ya, your best friend. Oke, sebelum masuk ke closing statement, mungkin kan tadi Michelle lagi ada mention tuh kalau misalnya ada orang di luar sana mungkin yang mau sama kayak Kak Michelle, mau dong kayak gitu. Apa yang bisa Michelle bagi ke teman-teman yang pengen kayak Michelle gitu? Apa yang Michelle lakukan? Sampai misalnya kayak dari yang cuma penjaga toko tapi bisa mencapai banyak mimpi sekarang. Apa yang Michelle lakukan? Tadi beta bilang beta sing terlahir dengan bakat yang gimana-gimana, tapi everyone is special dan tanya why-nya tuh apa. Kayak selalu ada alasan untuk katong berdiri, selalu ada alasan untuk katong mau lakukan sesuatu. Jadi kalau punya big why, kayak punya fondasi yang kuat. Iya benar. Terus setelah punya alasannya tuh mulai yang tadi kakak bilang bikin mind mapping. Nah itu tuh beberapa orang juga sempat ngomong bikin vision board. Kalau beta tuh di kamar pasti beta selalu nulis. Kayak beta pengen ke luar negeri, beta pengen ke Belanda, Singapura. Jadi memang harus ditulis ya? Ditulis. Ngaruh kan kalau tulis? Law of attraction. Iya, law of attraction. Dia tarik menarik ya? Dia ditulis, dibikin vision board, lalu didoakan. Yes. Terus selain itu teman-teman katong rajin saja sing cukup. Makanya kalau katong terlahir dengan bakat, katong tuh cuma punya pilihan untuk fokus dan tekun, persisten. Ada yang namanya, kita baca buku sekarang namanya grit. Itu terlahir dengan bakat itu belum tentu bisa bikin katong sukses dan bahagia. Iya benar. Jadi yang mahal itu ketekunan dan katong punya ketabahan. Ketekunan dan ketabahan. Wow, luar biasa. Jadi semangat. Oke, Michelle, kita udah ada di penghujung Bastora Inspirasi kali ini. So Michelle, silakan bagikan inspiration statement buat penggemar-penggemar Michelle. Buat teman-teman semua yang nonton dimanapun mereka berada. Silakan. Banyak anak muda Maluku yang lebih hebat dari beta dan banyak teman-teman remaja juga yang di luar sana yang masih berjuang. Tapi satu pengingat yang selalu beta bilang ke beta diri bahwa ambil semua kesempatan karena katong sing bakalan tahu bakalan beruntung di kesempatan keberapa. Yes. Terus teman-teman jangan pernah
menyerah, orang mau bilang se ini, se itu, jangan pernah menyerah karena dong yang menentukan katong punya jalan hidup dan exactly. bayar katong punya Harga tagihan hidup. ya. Jadi teman-teman percaya saja apa yang teman-teman lakukan selama itu jadi berkat dan selama itu di jalan yang benar pasti bakalan ngasih dampak baik juga buat diri sendiri dan dampak secara luas. Jadi semangat! Semangat! Oke, buat teman-teman semua yang nonton, terima kasih banyak. Michelle, terima kasih banyak sudah berbagi di Bastory. Terima kasih juga sudah diundang. Padahal tetangga nanti kita bikin konten lagi, oke? Oke, jadi terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah nonton video Bastory Inspirasi kali ini bersama-sama dengan Michelle Papilaya. Semoga video kali ini memberikan motivasi, inspirasi, dan juga informasi ya buat teman-teman semua yang nonton. Intinya harus tetap semangat karena bakat dan skill saya tidak cukup, benar ya Bu ya, tapi ketekunan dan ketabahan. Terima kasih banyak loh sudah berbagi di sini Michelle. So ya, jadi kita akan berjumpa di video